Halo sahabat Kompas, bersama saya Isnindia. Welcome back to Kompas Kampus, podcast edukasi seputar pendidikan tinggi persembahan Kompas Banyuwangi. Kompas Kampus edisi kali ini akan membahas tentang kuliah S1 di Turki bersama Kak Wafi Rajunallah, mahasiswa Ankara University, Turki. Jadi Kak Wafi ini adalah mahasiswa di Universitas Ankara ya Kak? Ya, di Ankara. Ankara University. Nah, dan Kak Wafi ini kuliah di Turki gratis. 100% gratis. Nah, boleh diceritakan dong Kak, beasiswa apa yang Kak Wafi ikuti untuk berkuliah di Turki ini? Jadi di beasiswa kami itu, kalau dari Turki sendiri ya, itu ada 2 beasiswa besar. Yang pertama itu YTB, Turkiye Bursları. Itu yang semua jurusan ada. Yang satu ada TDV. TDV itu jurusan khusus untuk teologi dan ilmu agama Islam. Nah, kebetulan saya yang beasiswa kedua, yang beasiswa TDV, yang belajar teologi tentang agama dan bagaimana Islam berkembang di Turki. Jadi kayak Islam budaya di Turki gitu. Jadi kita belajar ilmu sejarah Islam di sini, ilmu budaya Islam di sini. Jadi semua masuk di kampusku. Kampusku agak Islam, tapi enggak. Oke. Di beasiswa TDV. Oke. Apa yang membuat Kak Wafi nih akhirnya, yang memotivasi Kak Wafi akhirnya memilih beasiswa itu TDV daripada YDV tadi ya, ada 2 beasiswa. Ya gimana ya, Dea, kayaknya aku mencoba untuk mengetuk semua pintu. Jadi memang karena motivasiku, aku sendiri terpacu sama ayahku dulu lulusan Saudi. Maka kayak aku harus berpikiran bahwa aku juga harus keluar nih. Nah, waktu itu alhamdulillahnya dapetnya Turki. Jadi itu kayaknya memang karena background orang tua sih. Jadi harus terpacu. Motivasi yang lain mungkin karena pengalaman ya. Dia tahu sendiri kayaknya, kita kan sama pernah di satu kampus yang sama kan. Iya betul. Yang ospek tiba-tiba ada pemberitahuan saya diterima, terus akhirnya ya kayak gitu. Iya, jadi ya, saya lebih dan ke keluarga. Kak Wafi. Iya, jadi saya dan Kak Wafi ini pernah berada dalam satu kampus yang sama sebelum Kak Wafi akhirnya hengkang ya ke Turki. Oke, terus Kak Wafi selain 2 beasiswa besar tadi, apakah ada beasiswa lain ya Kak? Selain YDV, TDV tadi? Mungkin ada, tapi saya kurang tahu. Jadi banyak beasiswa yang diberikan oleh perusahaan swasta. Tapi itu sifatnya terikat. Nanti setelah lulus, kamu bakal ada kontrak gitu sama mereka. Mungkin saya ada, tapi saya kurang tahu. Ada lagi itu mungkin yang baru ada ISDB, jadi Islamic Development Bank kalau nggak salah. Itu beasiswanya lebih bergengsi karena secara fasilitas dan semuanya lebih memadai yang ISDB. Terus kalau misalkan orang ke sini ada ya, tahun lalu mahasiswa Indonesia yang masuk ke Ankara University itu rata-rata non beasiswa, which is mandiri. Totalnya kemarin di kampusku aja itu mungkin lebih dari 60 orang. 60 orang mandiri. Kalau misalkan mau di teman-teman memang niat untuk kuliah di luar negeri, kalau secara biaya itu sama kayak sekolah di Indonesia. Kita 1 tahun, untuk 1 tahun ya, biasanya 1 tahun itu ada paling sedikit kalau di Ankara Univ itu sekitar 8.000, which is itu sekitar 8 juta. Kalau dihitung per semester berarti 1 semester cuma bayar UKT 4 juta, tapi udah dapat Ankara Univ. Aslinya sama aja berarti. Sama aja ya berarti. Oh gitu. Berarti ini kalau misal ada yang ingin mendaftar di Ankara University, dari jalurnya itu kan ada jalur yang beasiswa, ada jalur yang mandiri gitu ya. Nah, itu alurnya berbeda? Alurnya hampir sama, tapi kalau yang beasiswa itu kan kita semuanya untuk pendaftaran ke kampusnya kita udah diurusin sama pihak beasiswanya. Nah, kalau yang mandiri itu langsung ke sistem di kampus.
Oh, oke. Jadi semuanya siap-siap aja di kampusnya. Siapa tahu ada info lagi admission atau yang lain, nanti bisa biar langsung kepoin dari kampusnya. Mungkin kalau di rata-rata kampus di Turki mulai bukanya Juli akhir sampai Agustus. Dan menariknya lagi, yang 60 orang adik-adik kelasku yang masuk tahun kemarin itu, dia nggak pakai tes sama sekali, cuman pakai nilai diploma, nilai ijazah rapor SMA. Wah. Wah, berarti kesempatannya sangat besar sekali sebenarnya ya. Sangat besar sekali. Kalau di Indonesia mungkin harus melewati UTBK gitu, kalau di sana bahkan bisa langsung. Bisa langsung. Oke, ini Kak Wafi, bagaimana proses pendaftaran alur beasiswa yang Kak Wafi ikuti sendiri? Lebih detailnya tuh gimana? Jadi pertama waktu tahun saya itu masih satu sistem sama beasiswa YTB. Sekarang yang TDV sama YTB itu kan udah dipisah. Secara timeline sama sih, kayak beasiswa pada umumnya. Pertama kita harus ngumpulin berkas. Di berkas itu ada surat rekomendasi, ada letter of intent, ada CV, kita juga kirim CV. Ya seperti beasiswa pada umumnya. Nah, terus ketika tahapan berkas itu udah lolos, kita nanti akan dipanggil ke Jakarta untuk untuk tahap selanjutnya, itu tahap interview oleh pihak beasiswa yang bersangkutan. Nah, di tes wawancara itu udah peluangnya itu udah kelihatan hasilnya kalau kamu punya nilai jual. Kalau kalian punya nilai jual yang membuat mereka tertarik gitu, kayak catch eye the interviewer, itu pasti kurang lebih bakal lolos. Jadi waktu aku cerita sedikit boleh nggak? Boleh banget. Nah, waktu wawancara aku malah ngomongin tentang sepak bola Turki. Jadi aku kan Evertonian. Kak Dea aku tahu Kak Dea Manjunian. di Everton itu ada pemain Turki namanya Cenk Tosun. Jadi ada kurang lebih 3 menit kita interview, kita masih ngomongin Cenk Tosun terus. Cenk Tosun itu dulu dia dari Beşiktaş itu di Istanbul, terus akhirnya kita ngobrol kemana-mana. Oh, kamu suka bola juga ya gitu. Jadi ada poin unik gitu yang bisa ditangkap oleh interviewernya tentang kita, tentang applicant. Oh gitu. Dan menurut Kak Wafi sendiri nih, selama melalui tahapan proses itu tadi pendaftarannya, tahapan mana yang paling menantang? Tahapan mana yang perlu persiapan paling lebih? Tahapan paling menantang mungkin di penyusunan berkas ya. Karena kalau di wawancara sendiri itu udah kelihatan gitu loh kalau kamu bakal lolos. Tinggal pintar-pintar aja ngomong di depan si pewawancaranya. Soalnya yang di berkas itu mungkin kalian bakal ngelawan orang satu Indonesia yang mau ambil beasiswa itu. Jadi kalian harus nulis sesuatu yang sekiranya menarik hatinya mereka. Waktu nulisnya itu perasaan aku nulis aja sih. Jadi aku ada riset dulu. Jadi secara sejarah itu Turki bagaimana, kenapa saya memilih Turki, kenapa jurusan ini tuh cocok untuk saya, setelah lulus saya mau jadi apa. Jadi saya tuliskan semua di letter of intent-nya, di CV-nya juga. Seperti itu. Paling menantang waktu berkas ya malahan ya. Saya kira waktu wawancara gitu, karena membutuhkan kesiapan mentally kan. Tapi harus melewati tahapan berkas dulu yang pasti, karena pasti saingannya banyak banget. Yap. Oke, Kak Wafi. Lalu gimana nih, Kak Wafi sendiri kan pernah sebentar menjadi mahasiswa di Indonesia ya, pernah melalui masa ospek di Indonesia, terus kemudian berpindah menjadi mahasiswa di Turki. Menurut Kak Wafi, apa perbedaannya yang Kak Wafi rasakan? Perbedaan di kehidupan bermahasiswa atau di perkuliahan? Lebih ke perkuliahannya ya. Mungkin kalau mahasiswa gimana, sosialnya sebagai mahasiswa lah di sana. Sosialnya sebagai mahasiswa di sini, pertama temannya lebih banyak.
lebih banyak aneh-aneh seluruh dunia itu udah ngumpul di sini. Kalau kata Napoleon Bonaparte itu kan kalau dunia ini negara, ibu kotanya kan di Istanbul gitu, which is Turki gitu kan. Jadi semua orang itu emang kekumpul di sini gitu Kak. Kayak jadi teman-teman yang dari Afrika, teman-teman dari Eropa, ketika mereka udah guyon sama-sama itu, waduh udah pecah. Ketika mereka tangkar gitu juga, waduh udah. Nah, dari plus minusnya, jadi kita tahu gitu perbedaan pemikiran budaya mereka seperti apa. Kayak gitu sih. Seru sih. Tapi buruknya kalau di perkuliahan, ini mungkin salah satu nilai negatif perkuliahan di Turki yang nggak semua orang tahu. Dan ketika saya pertama kali ngalaminnya juga saya kaget. Itu perkuliahannya pasif sekali. Jadi kita tidak dituntut untuk aktif. Tapi tergantung ya, mungkin ada beberapa orang yang suka, mungkin ada beberapa orang yang kontra sekali. Saya kayak gimana ya? Apapun yang si hoja itu kayak dosen, apapun dosennya katakan, itu pasti benar. Dan kalau kamu nulis yang berseberangan sama dia di ujian, itu pasti disalahkan. Jadi kita nggak ada kayak modelnya apa ya, kerja kelompok yang diskusi terus presentasi, itu jarang, ada tapi jarang sekali. Jadi satu arah gitu loh, ngerti nggak? Kayak di awalnya pasti kaget, tapi lama-lama ya udah kebiasa. Itu sih. Tapi nggak tahu, mungkin itu karena fakultasku doang yang agak strict kayak gitu. Mungkin fakultas lain kayak apa itu namanya, teknik atau apa, mungkin mereka punya insight yang berbeda, kurang lebih kayak gitu semua. Mayoritas, soalnya bukan aku doang, karena mayoritas temanku kayak gitu. Tapi menarik. Ada fun fact yang ternyata oh iya ya, karena aku kira di sana bakal lebih banyak kerja kelompok, karena kan lebih ini diverse ya, dari banyak orang-orang dari banyak negara, kan bakal banyak diskusi, banyak critical thinking gitu di sana. Tapi ternyata banyak lebih ke satu arah. Iya, tapi proyek yang malah di luar perkuliahan itu lebih banyak ada ya. Oke, proyek seperti apa itu? Kayak tiba-tiba ada teman Turki ngajak bikin bisnis ini, bikin art ini, kayak mereka semangat sekali gitu ajak teman-teman orang asing buat partisipasi. Itu sering sekali. Jadi gimana ya, belajarnya kita itu nggak melulu di kampus, tapi di luar gitu, kayak di komunitas ini, komunitas itu, even komunitas game online-nya Ankara Univ itu aktif sekali. Saya juga pernah sih ikut sekali 2 kali acara e-sport kampus. Seru ya, bisa ketemu banyak orang, dapat banyak ide gitu. Jadi kayak ngembanginnya tuh lebih mudah gitu kan, ketemu banyak orang di sana. Mungkin itu kelebihan kuliah di luar negeri ya, Kak Wafi. Mungkin mostly seperti itu, karena akan bertemu banyak orang-orang baru dengan ide-ide baru gitu. Tapi untuk Kak Wafi sendiri nih, selama berkuliah di sana, itu menggunakan bahasa apa, Kak? Bahasa utama yang digunakan? Bahasa Turki. Bahasa Turki. Lalu gimana belajarnya di sana? Apakah ada waktu belajar khusus sebelum berkuliah, atau memang langsung di perkuliahan itu ada mata kuliah, atau bagaimana? Jadi ketika kita pertama datang ke sini, ketika saya diterima beasiswanya, saya meluangkan waktu 1 tahun full hanya untuk belajar bahasa Turki. Jadi sekarang Kak Dea kan sekarang sudah semester akhir ya, tinggal skripsi ya. Saya masih adik kelasnya Kak Dea. Jadi telat 1 tahun. Apakah di sana sama 8 semester seperti di Indonesia? 8 semester sama. Berarti sekarang Kak Wafi di semester 6 ya? Yep. Gitu. Berarti ada waktu 1 tahun yang khusus harus bisa bahasa Turki, dan itu memang harus dibuktikan dengan surat kelulusan gitu? Yep. Kita ada ujiannya itu 6 kali 1 tahun. 6 kali dalam 1 tahun. Dan
kalau misal tidak lulus ke-6-nya itu, berarti apakah ada konsekuensi tertentu dari beasiswanya? Harusnya sih ada ya, tapi sampai sekarang mungkin masih belum ada kasus seperti itu. Oh, alhamdulillah. Nggak ada ya. yang alhamdulillah. Berarti masih memang bahasa Turki ini masih mudah untuk dipelajari dalam waktu Mudah. 1 tahun itu. Mudah. Oke. Tapi- Oke. Gimana? Tapi di perkuliahan nanti kita bakal kaget kan, nggak bisa gitu. Mereka masuk kuliah yang seumuran kita waktu semester 1 itu mungkin let's say mereka 18-19 tahun. Tapi kita dipaksa untuk bicara bahasa mereka 1 tahun, hanya dalam 1 tahun. Jadi pertama semester 1, 2, 3 itu kita masuk itu masih kowa-kowa gitu loh. Ngerti nggak sih Mbak? Iya. Apalagi kalau si hojanya, si dosennya ini ngomongnya pakai bahasa Turki yang bikin kita ngantuk. Nggak jelas. Bahasa Indonesia aja kalau ngajarnya monoton kita ngantuk ya, apalagi pakai bahasa asing. Exactly. Iya sih. Iya. Tapi apakah semua mata kuliah itu menggunakan bahasa Turki atau ada yang bilingual dengan bahasa Inggris misalnya? Ada, tentunya ada. Di jurusan saya ada 2 jurusan yang pakai bahasa Arab. Tafsir sama hadis. Iya, bahasa Arab malah. Terus ada juga bahasa Inggris, ada pelajaran bahasa Inggris juga. Kita masih ada bahasa Inggris, terus ada penulisan ilmiah kalau nggak salah. Tapi saya masih belum ambil itu. Pakai bahasa Inggris juga. Wah, ternyata terlihat ini ya, terdengar sangat seru sekali sebenarnya kuliah di Turki ya. Berarti Kak Wafi tidak menyesal ya dulu meninggalkan Indonesia untuk berkuliah ke Turki? Semakin Tidak happy. menyesal. Karena dulu udah sampai ini, selesai ospek ya, tinggal masuk kuliah aja terus hengkang dari sini. Tapi terima kasih banyak nih Kak Wafi, udah mendapatkan banyak informasi sekali dari beberapa beasiswa yang ada di Turki. Yang tadi disebutkan ada beasiswa YDV dan TDV, dan juga banyak teman-teman Indonesia yang ternyata masuk ke sana malah lewat jalur mandiri tanpa beasiswa. Karena fun fact-nya adalah berkuliah di sana biayanya hampir sama dengan berkuliah di Indonesia. Jadi mungkin buat teman-teman nih, buat sahabat Kompas semuanya, bisa untuk cek terus di laman-laman universitas di Turki yang mungkin ada yang cocok jurusannya, bisa dicek di situ biayanya berapa, mungkin aja sama dengan biaya di Indonesia. Dan di sana juga masuknya hanya lewat rapor bisa ya, dengan lewat nilai rapor aja ya kalau. Nah itu, jadi kesempatannya sangat terbuka lebar ya untuk berkuliah di luar negeri. Tapi untuk berkuliah gratis di sana pun juga terdapat beasiswa. Tadi yang sudah disebutkan YDV, TDV, dan juga ada Islamic Development Bank ya yang udah masuk di sana ya kalau yang lebih bergengsi. Jadi teman-teman, ayo semuanya segera untuk cek beasiswa apa yang tersedia di sana, dan mungkin yang mau langsung kuliah di Turki dengan jalur mandiri bisa langsung cek juga di universitas yang diinginkan. Dan ini nih Kak, untuk menutup podcast kita pada hari ini, mungkin apa nih pesan dari Kak Wafi untuk pendengar yang mungkin saja ingin berkuliah S1 di Turki? Apa ya, pesannya mungkin selagi kalian masih ada waktu dan ada kesempatan, ada keinginan juga buat melihat dunia lebih luas, ya kenapa enggak? Mungkin salah satu caranya dengan kuliah di sini atau kuliah di negara lain. Saya sayang sekali gitu kalau misalkan ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita nggak bisa menggunakan itu. Kita nggak mengambil keputusan itu, yang mungkin di masa depan kita akan sesali. Jadi ya, tetap semangat aja. Agak klise nggak sih kalau ada seminar apa gitu tetap semangat gitu. Padahal saya di sini kadang juga nggak semangat. Itu bukan ukuran kuliah di luar negeri juga sama aja. Nggak sama sih, tapi sama-sama nggak sama. Baik, itu pesan dari Kak Wafi ya teman-teman. Nggak apa-apa, emang harus tetap semangat kita, meskipun semangatnya naik turun, tapi nggak apa-apa, harus selalu bersemangat kembali setelah turun semangatnya gitu ya Kak Wafi. Baik Kak Wafi, terima kasih banyak di sana. Selamat menunggu waktu berbuka puasa bersama sahabat-sahabatnya di sana ya.
Semoga sehat selalu, Amin. bisa liburan ke Indonesia, bisa meet up dengan teman-teman dan keluarga di sini lagi. Yep. Terima kasih Kak Wafi. Semoga podcast kita pada hari ini bisa memberikan manfaat ke pendengar, ke sahabat Kompas semua. Selamat malam. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Kak Waf. Terima kasih.